Pendeta Roni Hutagalu untuk membawakan doa pembukaan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu, sebab Tuhan Yesus baik kepada kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat kesehatan. Bahkan pagi hari ini Tuhan memberikan waktu kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang memberkati. Urapi kami semua para pelayan-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk mengambil bagian di dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama menaikkan doa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita bersekutu, walaupun saat ini kita sedang diperhadapkan dengan bencana atau wabah penyakit. Tetapi tentu hal itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang kepada hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kita. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak curang, awan gelap menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tiada pernah ku ragukan
Awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu dekat di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau seribu debat di kanan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu debat di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau seribu debat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan, apapun rintangan yang sedang kami hadapi, Kau yang tetap menjadi penolong kami, ya Bapa. Kau yang tetap menjadi sandaran hidup kami, Tuhan. Hati kami hanya berserah kepada-Mu, ya Bapa. Yesus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, ya Bapa. Karena kami percaya, ya Tuhan, kalau kami hidup hanya bagi-Mu, kalau kami bernafas hanya bagi-Mu, Tuhan. Ku tetap menyembah-Mu, walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menghadap-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran kami, Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita tundukkan kepala untuk menyambut firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian pengagungan kami, Roh Kudus telah menyempurnakannya di hadapan hadirat Bapa. Saat ini Tuhan, kami duduk diam, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap persoalan dan pergumulan yang sedang kami hadapi. Hanyalah firman-Mu ya Tuhan yang kami perlu, sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jadikan menjadi Allah di tangan-Mu. Setiap perkataan hamba-Mu ini Tuhan, biarlah hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan semua orang yang mendengarkan firman-Mu, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, dan mereka Tuhan mendapatkan sukacita. Roh Kudus, Engkau tak pernah terbatas Tuhan dalam karya-Mu. Setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah yang sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sama-sama membuka hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa yang lain yang merebut benih firman-Mu dari kami ya Tuhan. Kami tolong itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan Yesus yang berkarya atas kami, baik yang kami yang ada di tempat ini maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Yang diberkati semua yang ada di rumah katakan amin. Haleluya. Shalom semua anak-anak Tuhan jemaat Gereja Bethel Indonesia Kota Daud yang ada di rumah. Saya percaya bahwa walaupun kita tidak bisa beribadah secara langsung lewat online ini, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak mengurangi rasa damai sejahtera kita, karena ada Tuhan di antara kita. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan biarlah firman yang kita dengarkan pada kesempatan ini memberkati semua jemaat Gereja Bethel Indonesia yang ada di rumah-rumah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di dalam traktat kita beberapa waktu yang lalu, bahwa pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam tema Teguhkan dan kuatkan hatimu. Jemaat kekasih yang ada di rumah boleh membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Kita memulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini
tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah, tentu menggantikan Musa memimpin bangsa yang besar tentu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Apalagi dia akan memimpin umat Israel berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lain yang sedang menghadang mereka untuk menduduki tanah yang akan diberikan Tuhan kepada umatnya. Namun Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi Yosua agar mendapatkan kemenangan demi kemenangan selama perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan mempersiapkan Yosua untuk berangkat memimpin umat Israel menuju tanah perjanjian dengan satu kalimat: kuatkan dan teguhkan hati. Hati yang kuat dan teguh itu tidak kecut dan tawar hati, seperti yang disampaikan di dalam ayat ke-9 tadi saya ulangi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua berangkat menjalankan perintah Tuhan itu harus benar-benar siap tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas, tanpa ada kegentaran untuk menghadapi bangsa-bangsa yang akan menghadang mereka di perjalanan untuk menuju atau menduduki tanah perjanjian yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak ada di dalam keputusasaan, mereka tidak patah hati, walaupun berat rasanya karena berpisah dengan seorang hamba Tuhan yang namanya Musa. Berarti kan Yosua harus siap dengan keberanian yang penuh, tanpa ada keraguan sedikit pun untuk melangkah bersama dengan umatnya. Pertanyaannya, apakah dasar keberanian sehingga Musa kuat dan teguh hati? Tidak lain adalah janji Tuhan yang berkata di dalam ayat yang ke-5, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-5. Dikatakan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan kepada Yosua, sehingga dia berani tanpa ada rasa takut untuk menghadapi persoalan apapun yang ada di depannya, karena Allah menyertai dia. Keberanian, kekuatan dan keteguhan hatinya menghadapi yang ada di hadapannya disebabkan karena penyertaan Tuhan. Tiap langkahnya Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan tetap turut serta bersamanya, sehingga ketika alasan untuk kita berani adalah mengimani penyertaan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Ini yang harus kita yakini dalam hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan? Namun Tuhan juga ingatkan bahwa keberaniannya itu harus disertai dengan kehati-hatian. Jangan keberanian yang berlebihan menjadikan kita mati konyol. Orang yang berani itu tidak selamanya untuk harus maju, tetapi ada saatnya untuk berhenti sejenak. Ada saatnya berjalan perlahan. Ada saatnya kita bisa mundur satu langkah, tetapi kita bisa maju untuk beberapa langkah. Menyerah itu bukan, berserah itu bukan
rasanya kita harus berjalan dengan hati-hati. Dengan apa kita berhati-hati? Bertindak sesuai dengan hukum Tuhan. Kita harus bertindak sesuai dengan hukum Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Merenungkan Taurat Tuhan itu sangat penting. Merenungkan bukan hanya pada waktu kita memerlukan Tuhan, tetapi setiap keadaan. Di setiap waktu firman Tuhan berkata, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berhati-hati itu bukan berarti takut, tetapi mengatur strategi untuk menang. Apapun yang ada di depan kita harus kita analisa, kita pelajari, jangan gegabah. Harus kita bertindak dengan hikmat, supaya kita berpikir sebelum bertindak. Jangan ada orang bertindak tanpa berpikir, tetapi berpikir dulu, baru bertindak sesuai dengan hukum yang Tuhan perintahkan bagi kita melalui hukum yang tertulis, yaitu Alkitab. Apapun yang terjadi, jangan gunakan emosi dan perasaan. Hal ini hanya akan membuat kita semakin jatuh, semakin kita jauh dari Tuhan. Maka pelajari langkah-langkah kehati-hatian yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Baiklah kita melihat apa yang akan kita kerjakan. Apakah sesuai dengan perintah Tuhan? Ketika kita bertindak, perhatikan langkah-langkah kita untuk tidak menyimpang dari firman Tuhan. Dan setelah bertindak, lakukanlah evaluasi, renungkan, dan timbanglah apakah ini yang kita perbuat berkenan kepada Tuhan atau tidak. Jika sudah, kita evaluasi itu benar apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita terus untuk mengucap syukur. Jika ternyata kita menyimpang, kita harus meminta ampun kepada Tuhan, sebab tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Jika kehati-hatian ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebagaimana perintah Tuhan kepada Yosua untuk memimpin umat Israel untuk sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, dibutuhkan hati yang kuat dan teguh. Ini penting sekali. Hati yang kuat dan teguh ini penting sekali untuk bisa menghadapi persoalan ke depan. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi ke depan, tetapi kita tahu bahwa pada waktu hati kita kuat dan teguh, bertindak dengan hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan, maka Allah ada di pihak kita. Kita bisa dapat menghadapi segala sesuatu bersama dengan Allah. Sebab firman Tuhan berkata, bersama dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Keberanian kita bukan keberanian tanpa ada pertimbangan, tetapi keberanian kita, saudara, perlu kehati-hatian berdasarkan firman Tuhan. Jangan keberanian konyol, jangan mati konyol. Dalam hidup ini layaknya kita seperti umat Israel yang menuju perhentian mereka, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikian hanya dengan kita menghadapi berbagai macam persoalan dan situasi dalam kehidupan ini. Kita melalui semuanya hingga kita sampai pada tempat perhentian yang dipersiapkan Tuhan bagi orang yang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Untuk meraih kemenangan demi kemenangan dalam setiap perjalanan hidup, kita harus ada kekuatan dan keteguhan hati di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kita, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saya kutip itu dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Ya, memang Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia ini supaya kita tidak dikalahkan oleh nafsu. Kita tidak dikalahkan oleh karena kedagingan kita,
oleh karena tipu daya dosa, oleh karena kesusahan dunia ini, kita harus keluar dari pemenang. Dan Allah ada di pihak kita. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan demikian, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tetaplah kita beriman kepada Yesus. Kita teguh hati kita, bertindak dengan hati-hati, sebab Allah menyertai kita. Saya ikuti dalam Roma pasal 8 ayat 31 berkata demikian, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya tidak. Karena Allah lebih besar kuasanya dari apapun, kuasa apapun di dalam dunia ini. Itulah sebabnya firman Tuhan yang berkata, kuatkan dan teguhkan hati. Dalam hari-hari belakangan ini kita menghadapi banyak persoalan. Secara khusus ada masalah yang namanya COVID-19 atau sekarang ini namanya Corona. Tetap kita bertindak hati-hati, jangan gegabah. Tetapi jangan engkau takut, jangan engkau terlalu khawatir dalam kelebihan. Ingat, Yesus terlebih besar dari segala persoalan. Yesus terlebih besar dari segala apapun yang ditakutkan oleh dunia ini. Yesus terlebih besar dari penyakit yang menular, yaitu Corona atau COVID-19. Yesus terlalu besar. Maka jangan kecilkan hatimu, jangan tawar hati, jangan kecut hati, tapi kuatkan hatimu. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang ada di rumah, persiapkan hatimu. Mari kita angkat pujian rahmat turun dari salib. Haleluya. Rahmat turun dari salib. Rahmat terlampau rahmat sekarang dan selamanya. Rahmat buat saya. Sebelum kita menerima perjamuan ini, mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kini saja Tuhan kami mau mengingat akan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Betapa kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar, yang tidak dapat kami balas seumur hidup kami itu. Tuhan Yesus, lewat perjamuan ini Tuhan kami mengingat penderitaan. Itulah sebabnya Tuhan kami gak takut Tuhan menghadapi segala persoalan hidup ini, karena Engkau telah memberikan Tuhan yang terbesar dalam hidup. Kekayaan surga Engkau berikan bagi kami, yaitu anak-Mu yang tunggal. Terima kasih itu semua Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan kami siap Tuhan menerima perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari terus kita nyanyikan lagu ini, rahmat turun dari salib. Haleluya.
Walaupun kami tidak bersama-sama dengan jemaatnya, tetapi mereka sedang Tuhan berdoa di rumah Tuhan. Yesus, dengarkanlah seruan kami. Dalam nama Yesus, amin. Sebelum kita makan dan minum, mengambil bagian dalam perjamuan ini, siapapun di antara Bapak Ibu Saudara yang punya sakit hati dan dendam, bebaskan mereka Bapak Ibu Saudara. Itulah perintah Tuhan bagi kita, bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Haleluya. Pegang roti sebagai lambang tubuh Kristus dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan sebagai lambang darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan ucapan syukurmu dimanapun engkau berada saat ini. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang besar, buat pengampunanmu Yesus. Berkati kami Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, sembuhkan kami Tuhan. Glory, glory, haleluya.
selalu aku dan lupakan yang sudah. Tiada ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Saya undang Bapak Pendeta Roni untuk maju ke depan untuk berdoa, mewakili jemaah yang ada di rumah-rumah untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan, pagi menjelang siang hari ini kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberikan waktu kesempatan kepada kami untuk kami boleh kembali makan, minum, sehidangan dengan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kembali kami boleh mengingat kebaikan-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kami lewat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi menjelang siang hari ini kami yakin dan percaya Tuhan, kami semua sudah dibebaskan. Tuhan sudah memulihkan hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat kami. Keluarganya diberkati oleh Tuhan, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun yang dilakukan, yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik saudara, sebagai pengumuman bagi kita bahwa karena kita nggak bisa berjumpa di dalam ibadah ini, maka untuk kolekte Bapak Ibu Saudara boleh dikumpulkan di rumah-rumah, termasuk tabungan persembahan Bapak Saudara dan keluarga, termasuk perpuluhan Bapak Saudara. Dan mungkin nanti dalam beberapa waktu ke depan kami akan datang ke rumah yang untuk bisa membawa berkat-berkat Tuhan di dalam persembahan Bapak Saudara. Nanti kita akan doakan dari tempat ini nanti untuk semua persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Maha Besar yang memiliki langit, bumi serta isinya. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mendoakan Tuhan semua persembahan umat-Mu yang mereka akan berikan Tuhan di rumah-rumah. Dan mungkin nanti Tuhan Yesus pada kesempatan berikutnya kami akan menjemputnya itu di rumah-rumah. Ya Tuhan, berkati Tuhan setiap persembahan umat-Mu Tuhan, tolong mereka. Berkati Tuhan Yesus pekerjaan dan usaha mereka. Berkati keluarga mereka ya Tuhan berlimpah-limpah. Sehingga mereka tidak pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Tuhan tolong umat-Mu, lindungi mereka ya Tuhan. Bahkan yang memberikan perpuluhan mereka ya Tuhan, berkatilah. Nyatakan kuasa-Mu sesuai dengan apa yang Engkau janjikan lewat firman-Mu. Tuhan terima kasih Bapa. Tuhan peliharalah umat-Mu dengan rahmat anugerah-Mu. Nyatakan anugerah dan kasih-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap yang memberi persembahan Tuhan, limpahkan rahmat-Mu bagi mereka. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Supaya mereka melihat bahwa Engkau Allah kami, Allah yang hidup. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.
Bapak saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan menyudahi ibadah ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Yesus, haleluya. Serahkan Tuhan bangsa kami, bangsa yang kami kasihi ya Tuhan, yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan, biarlah Tuhan perlindungan-Mu atas bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote ya Tuhan. Tidak ada perpecahan, tetapi kesatuan yang ada Tuhan di bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, sampai Tuhan kepada Tuhan pemerintah di daerah-daerah. Ya Tuhan, roh hikmat-Mu Kau berikan bagi mereka ya Tuhan. Ya Allahku, biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberikan kepada mereka roh yang takut akan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati juga Tuhan TNI dan Polri ya Tuhan, yang menjadi Tuhan garda ke depan untuk menjaga kesatuan bangsa kami. Berikan kekuatan bagi mereka, supaya mereka tetap setia kepada negara Republik Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Tuhan, semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kami percaya perlindungan-Mu atas mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari segala kecelakaan dan malapetaka. Roh Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan kepada semua Tuhan para pengurus gereja ini. Berkati mereka ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di gunung-gunung dan di lembah-lembah, di desa-desa dan di kota-kota. Ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan keberanian untuk memberitakan Injil, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami sudah ibadah ini. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kemasyhuran dan kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang kami sembah. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah ini. Mari saudara semua yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai mengawali keluar masukmu mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, shalom. Shalom, shalom, damai.